untuk kan biasanya orang-orang takut ya. Nah itu ada 2 langkah Om kalau masuk rumah. Jadi kita kalau misalnya benar-benar masih ada keberanian, kita pantau itu ular di mana. Nah sebelum kita nelpon pemadam atau Ya. rescue, kita tutup pakai ember. Ember mah urusan gampang. Tapi kan ini kan kita ngadepin ular. Pas dia muka di sini kita tutupin ember dari depan atau dari belakang. Ular itu biasanya ke ujung supaya Nggak gampang, kamuflase iya, oke. itu dan kita tutup. Tapi kalau misalnya emang itu nggak terjadi dan dia masuk misalnya masuk ke kamar. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante, gue lagi seru-seru sedap. Di sebelah kiri gue ada yang berkaki 4 putih. Jarang-jarang nih lihat iguana kayak gini ya. Warnanya biasanya kan hijau tuh. Nah ini putih gitu kan. Nah kebetulan kita kedatangan tamu nih dari Komunitas Reptile Discovery KRD, diwakili oleh Janu dengan Bayu. Hey, welcome. Thank you ya udah jauh-jauh. Ini segede-gede gini dimasukin ke tas punggung doang lu ternyata. Nggak ribut ya, nggak marah ya dia. Enggak Om, soalnya kan tas itu kan ada sirkulasi udaranya juga. Kan banyak yang bilang tuh kayak, oh nggak mati apa dimasukin tas gitu Yeah. kan. Sedangkan sirkulasi udaranya masih ada. Gitu. Sirkulasi Jadi, udara masih ada di tas, nggak jadi masalah ya. Aman. Paling jauh itu kita sampai ke Bekasi naik motor dan hewannya itu ditaruh tas, rata-rata hidup semua, bolak-balik. Oke. Nah ini iguana warnanya kenapa begini? Untuk iguana ini dia ini Om, apa namanya? Kelainan genetik atau MOP. Oke. MOP itu keunikan genetik, jadi dia disebutnya albino dia. Albino ya, albino putih. Kehilangan pigmen hitam dia. Oke. Iguana albino ini jujur gue pertama kali baru ngelihat iguana albino. Berarti ini langka. Masih banyak, sekarang banyak sih Om untuk dikembangbiakin gitu. Yang khusus emang bisa albino khusus dibikin? Bisa. Banyak. Oh ya? Dari indukannya albino X albino. Oh bisa ya? Iya. Bisa. Oke. Karena untuk albino di iguana ini dia bukan resesif Om. Oh Jadi oke. dominan dia. Dominan. Ini aktif banget ya. Biasanya iguana diemin di sini tumben-tumbenan. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, gue pengen tahu nih komunitas reptil sendiri ini yang KRD ini dibentuk udah berapa lama? Kita dari 2015 Om. 15 sampai sekarang alhamdulillah masih ada kegiatan terus. Nah, itu kegiatan kita dari gathering, edukasi hingga kadang baksos. Jadi kayak santunan anak yatim setiap Ramadan biasanya gitu. Yang di baksos apa tuh? Maksudnya ngapain? Kita santunan anak yatim itu melalui, jadi kan kalau kita gathering itu kan biasanya kita kayak ngumpul sama bawa-bawa hewan gitu. Oke. Kita sosialisasi ke masyarakat, tapi untuk bakso sendiri ini kita akan sambil ngecerek gitu Om. Istilahnya ngecerek itu kayak Suruh nyanyi dia, suruh joget pakai topi enggak. gitu. Topeng monyet. Kumpulan itu kita biasanya kita taruhin topi terbalik. Oh, oke. kerdus yang Donasi berisikan- lah ya. Ya, Mereka bisa donasi ya. Oke. Jadi kalau pas gathering berarti kan? Iya betul. Oke. Nah, donasinya diserahkan pada saat ketemu ke anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Sambil edukasi juga bawa lucu-lucuan gitu ya. Setuju. Oke. Nah, itu grupnya didasari awalnya teman-teman kampus atau kenalan di pameran atau gimana? Untuk KRD sendiri
pada tahun 2015 itu terdiri karena dulunya banyak komunitas musang Om. Jadi di daerah Ciledug itu kita kan terlahir dari Ciledug. Oke. Nah itu ada namanya jaringan musang lover Jamal disebutnya. Mungkin anak-anak musang yang kemarin paham. Iya. Nah itu dia tuh ternyata dari komunitas musang itu kok banyak yang bawa reptil juga gitu. Nah dari situ kita kayak konfirmasi terhadap kepala-kepala yang dari musangnya itu. Nah untuk gimana kita buat divisi reptilnya, sedangkan Jamal itu kan udah religion gitu kan, maksudnya banyak wilayah-wilayahnya. Oke. Jadi dia bilang ya udah lebih baik bikin komunitas baru aja, tapi untuk gathering kita gabung katanya. Nah proses demi proses, nah tercipta tuh KRD. Tadinya KRD itu komunitas reptil Jamal itu Jamal. dari musang tadi. Oke. Tetapi kita ganti discovery. Pertama dari kalimatnya keren, kedua kan artinya kalau nggak salah penelitian gitu kan. Jadi penelitian yang kita yang kita pahami di sini tuh penelitian di daerah Ciledug ini ada beberapa banyak pencipta reptil. Nah kita menaungi di situ dan kita juga kayak meneliti, wah kita harus ngebreed, kembang biakin. Oh, breeding juga Iya. berarti. Oke. Untuk setiap anggota beberapa yang ada kesempatan di breed gitu. Ya, berarti sesuai dengan namanya juga ya. Berarti ada edukasi buat mereka yang bisa ngebreeding. Betul. Dan memang ada tujuan ke sana gitu kan ya. Iya, setuju. Berarti memang nggak cuma non profit dong. Kalau udah kayak gini kan breeding juga bisa ada profit Iya, juga kan setuju, ya. setuju. Oke. Aku juga setuju. Lebih setuju lagi karena ya come on gitu kan, komunitas biar kayak gimana juga butuh buat Iya, uang kas ya kan, betul. buat donasi juga ke yang Iya. kayak panti-panti asuhan. Aku seneng banget loh kalau kayak gitu loh. Nah, kembali ke binatang-binatang inilah. Why reptil? Coba, baik. Bisa jelaskan? Kalau tadi ketemunya di musang gitu kan ya. Gue aja baru tahu musang itu ada yang piara. Ternyata di 2015 aja udah banyak ya. Banyak. Itu banyak. Komunitas ya. Udah banyak. Sebenarnya dari dulu pun udah banyak. Cuman sekarang udah Lebih banyak lagi lah ya. mungkin sekarang udah lumayan berkembang juga. Oke. Banyak yang orang ngebreed. Banyak pun juga orang ngebreed musang tuh yang warnanya yang bagus, yang belantong-belantong itu pernah lihat. Itu Oke. genetiknya udah kayak model mozaik, albino, terus cremino, terus leucistic, Ya, terus apa lagi? macam-macam lah ya. Macam-macam banyak. Om. Tapi lu kok bisa kaburnya ke reptil gitu loh? Dulu awal mulai sih emang saya tuh dari kecil suka miara kayak biawak sih. Oke. Dari kecil suka miara biawak. Nah kesini orang saya lihat semakin banyak yang miara kayak iguana, kayak ular apa segala macem. Itu pas tahun 2015-an kurang lebih saya terjun ke dunia reptil. Jadi nyampe sekarang. Pertama apa binatang apa yang lu piara? Ular python, reticulatus. Piton. Iya. Apa serunya sih piara ular gitu? Sebenarnya sih nggak ada serunya sih Om. Cuman dari diri dia masing-masing mungkin punya rasa senang lah terhadap memelihara hewan, berinteraksi sama hewannya. Mungkin dari situ. Oke. Terus dari aktivitas dia ngasih makan, kan ada yang sukanya ngasih makan, terus apa gitu kan setiap orang. Faktanya untuk melihara ular itu ini Om, dia hanya memberi makan seminggu sekali. Bahkan ada yang 3 minggu sekali. Tergantung ukuran yang dikasih Kasih makannya ya. betul. Umpannya ya. Iya, dan Umpannya dan ini ya. dan pokoknya ya hanya hidupnya ya hanya dia makan pup doang kan, tapi kita yang ngerawatnya lebih mudah gitu. Jadi kita tinggal pulang kampung seminggu juga masih aman. Iya. Kecuali yang seperti ini. Terus biawak, kalau untuk iguana sendiri dia setiap hari Om. Kasih makan ya? Setiap hari kasih makan buah-buahan kayak pepaya, kadang sawi, toge. Harus fresh. Nggak harus sih, tapi jangan layu juga. Jadi misalnya, dan banyak banget Om yang peternak iguana, dia mengambil makanannya itu untuk meminim cost-nya, dia ngambil dari pasar-pasar kan ada yang
reject. Oke. Nah, itu diambil-ambilin Ya, buat pakan iguana. Yang penting masih fresh tapi udah kayak kebentur, jadi Iya, badannya sampai- rusak. Nah, ini iguana masih jalan, masih apa gitu kan ya. Nah, cuma kan dia ada defense mechanism ya. Ada defense-nya, jadi tadi apa? Sabetan Sabet, buntut ya. terus ininya tuh Dep- bisa deoplapnya. deulapnya. Itu bisa apa? Tajam. Enggak, ini enggak tajam. Hah? Dia Dia bisa apa? Pemangsanya itu biasanya kalau ngelihat dia mekar gitu dia kayak Gede ya. hus-hus kayak Oh, gitu iya, lah oke, oke, istilahnya oke. kayak gitu. Oke. Tapi dia gigit gak? Gigit om. Dia gigit. Nah, cuman paling gigit itu jarang sih. Kalau gigit juga paling mempertahankan diri dia, terus apa namanya? Kalau Dirahi. dirahi juga Oh, oke. Dan ada kasusnya yang digigit itu sampai jarinya putus, Om. ada. Sama iguana. Ya, dan itu iguana yang udah 2 meteran kurang lebih. Oke. Besar banget. Kenapa dia bisa sampai ngegigit orang, tangan orang? Itu biasa birahi, Dirahi. terus merasa terancam dia juga ya, Pak ya? merasa terancam. Kalau misalkan di kandangnya itu apa namanya? Oh, Dev kandang. Dia Itu bisa jadi situ, terus kayak kalau kayak lupa deh. Yang pasti kan kalau misalnya hiu, gue tahu hiu itu nggak boleh pada saat dia jalan kita mau pegang badannya boleh, jangan pernah pegang mukanya tahan gitu langsung gigit. Nah ini nggak, kita pegang apapun kalau lagi emang suwe aja gitu dia gigit gitu ya. ya itu nggak bisa ditebak sih, Om. Tapi kemungkinan juga gigitnya nggak banyak kan maksudnya kalau emang udah. Sejenak ini. Hah? Untuk sejenak ini jadi banyak karakter, Om. Jadi ada yang gigitnya karakter si Manja. iguana itu, ada yang gigitnya muter. Nah, itu yang muter itu yang bahaya tadi, Om, yang sampai putus karena oke. giginya kecil-kecil kayak gergaji gitu Oke, dia. ha. Dan ada yang dulu kakaknya dia gigitnya cuma tek gitu doang, kayak Oke. nyium gitu, tapi ya ada titik-titik bekasnya. Lumayan ya. Oke. Mungkin juga itu dia gigit itu mungkin bukan karena terancam, mungkin karena makanan. Iya. Biasanya dia gigit makanan lembek gitu, ini Iya. gigit tangan keras jadi dilepas om gitu. Oke. Tapi kecenderungannya lebih aman dong berarti dong dibanding kayak ular gitu? Atau- Kalau dibilang untuk pemula atau apa, kalau iguana itu nggak disaranin om. Oh, pemula justru nggak? Kalau pemula itu pemulanya buat pemula itu hewan tuh gecko. Untuk Gecko kadal- mau tokek dong? Iya, melihara kadal. Yang paling Oke. pemulanya om. Oh, oke. Kalau hitungan kayak iguana terus ular tuh kurang disaranin karena iguana kan punya karakter yang nggak bisa diem banget kan. Oke. Terus kukunya panjang, Kukunya panjang. kukunya tajam-tajam, Mhm. karakternya pun nggak bisa ditebak kan. Oke. Kalau kayak gecko kan jarang banget. Gecko, ball python, lalu tegu, Tegu tuh apa? kadal dari Argentina, kadal batu istilahnya. Bukan si bearded dragon. Bearded dragon kan juga kan katanya nggak ngapa-ngapain kan, diem aja kan? Dia herbivora juga. Omnivora ya dia? Omnivora dia. Dia kurang buat pemula itu karena harus rajin jemur juga sih. Iya. Oh, oke. Rentan, Kayak sangat kura-kura rentan, juga ya. sangat. Heeh. Kalau kayak gitu kan enak. Ngasih makan pun gampang, simple, cuman jangkrik, terus ulat Hongkong, perawatannya pun gampang. Oh, Kalau kayak ular tuh yang gak disaranin buat pemula tuh kayak tempatnya harus besar juga kan. Terus makannya juga Iya. lama-lama gede. Iya. Berarti yang termasuk reptil apa aja nih? Kita iguana kita ngomong tadi, terus biawak. Ini kan udah bawa biawak, ntar kita keluarin ya. Biawak, iguana, ular pasti. Terus Terus bearded dragon ya. juga boleh. Soa, nah ini ada soa, ntar gua keluarin ya buat lo orang kasih lihat nih. Jadi faktanya kan reptil itu hewan yang berdarah dingin, Ya. terus bersisik, lalu dia melata. Ya. Dan ada juga ciri-ciri beberapa reptil yang bercangkang, contohnya seperti kura-kura. Karena kenapa kenapa nggak kura-kura di kordata sih hewan yang bercangkang gitu kan? Karena dia kan pertama di bagian sini agak ada sisiknya gitu. Dan apa maksudnya kerapas atasnya itu bagian dari beberapa sisik, Om. Oke. Jadi disebut reptil itu ya dari situ. Ada sisiknya ya. Ada sisiknya. Kedua, dia juga berdarah dingin. Jadi penelitian sebelum
mengklasifikasinya dari situ, Om. Oke. Beda sama yang kayak Ini kita ngomong kura-kura keong, darat ya. Kura-kura darat. Kura-kura darat ya. Jadi kura-kura darat. Jadi mereka tadinya mau bawa kura-kura darat cuma katanya yang dipunyanya yang 50 cm. Oh, besar banget. 50 cm berat katanya naik motor susah katanya. Bawa motor satu doang. Oh, motor satu doang. Nah, makanya ini gue pengen tahu nih ya, kalau misalnya untuk tadi kan kalau pemula disaranin adalah gecko, ball python. Ball python tuh ular kan berarti kan? Ular. Iya, ular. Dia nggak rusuh juga. Kalau buat ball python itu jarang juga Om, kabar orang digigit itu jarang. 20% doang. 20%. Dia makannya tikus masih. Tikus. Tikus. Dan cara mempertahankan diri dia dari ancaman itu berbentuk jadi Bola. Oh, dia nggak nyerang ya? Membulat dia. Oh, oke, malah dia nutup aja kayak kura-kura masuk gitu ya, gitu. setuju. Lalu kura-kura termasuk nggak ke yang awal? Pemula. Kalau kura-kura sih untuk pemula juga Sebenarnya mudah, tapi boleh juga. dia rentan juga, Om. Sakit ya? Ya, itu kalau dari kecil ya, kalau dari besar ya tergantung. Soalnya kan di Indonesia sendiri sebenarnya kura-kura ada yang terbagi, ada dua bagian nih, yang CB atau breeding. Oke. Ada yang tangkapan. Oh. Dan kita oke. masih banyak oknum dari tangkapan itu, Om, gitu. Kalau breeding lebih aman ya, karena katanya udah diadaptasi dengan Indonesia gitu ya, dia lahir dari. itu, Om. Oke. Wow, ini. Nah, ini biawak deh, gue mau lihat biawak. Ini biawak. Biawak juga. Lu udah berapa tahun deh? 2015? Enggak dong, piara mah udah lama dong Udah sebelumnya lama, kan? Cuman buat ngedaulatin banget kayak kenal-kenal kayak iguana gini-gini tuh baru dari 2015 2014 sih Om, kurang lebih. Member berapa sekarang? Kurang lebih 15, Om. 15 orang member. Member aktif. Tapi ininya variannya anak kuliahan semua atau Relatif sih. Banyak dari beberapa ini, Om, beberapa kalangan. Beberapa Jadi kalangan. ada yang pedagang, ada yang pekerja, bahkan ada yang lawyer ikut juga. Oh ya? Setuju. Bener, Om. lu orang aja yang masih kuliah punya yang berapa belas juta punya kayak beginian, yang lawyer punya berapaan gitu kan. Nah ini kayak gini. Oh. Iya nih, ini seru nih. Ini katanya yang paling Paling mahal. berapa duit nih waktu itu? Hidupnya itu 17 sampai 20 juta, Om. Segini, Untuk hidupnya ya. segini kameleon ya namanya ya. Kameleon yang red itu. Ini saking nggak relanya mungkin diawetin. Buat pajangan aja sih Om. Karena untuk beli belum mampu ya kan. Makanya yang matinya aja kita ini. Oh iya, makanya kameleon. Lalu ini apa? Itu ada Cicak bukan? Ini toke. gecko. Toke. Iya, gecko ya, toke ya. Indonesianya. Oke. Dan dia itu ada historinya, Om. Kita waktu itu dapat toke, kan setiap toke gigit ya. Nah, untuk toke ini dia nggak gigit, Om. Maksudnya udah kita treatment. Oh, Jadi bener-bener anteng banget. nggak, maksudnya pas didapat maksudnya apa? Ditangkep? Ditangkep. Jadi kayak karena di deket rumah itu ada yang takut sama toke, nah kita nge-rescue. Wah masih kecil nih tokenya, ya udah oke. kita tangkap, Di training. kita mainin, kita training, udah anteng. Berarti bisa dong. Reptil itu di training bisa. Bisa, Bisa, Om. Om. Bisa, Om. Tapi nggak suruh duduk kan maksudnya kan kayak Iya. anjing itu bukan kan ya maksudnya. Dia cuma Kayak apa? Bisanya apa? Contohnya kayak kita sering lah berinteraksi sama itu hewan. Lama-lama apa? Tajem ya. Biasa, jadi jinak terbiasa sama orang. Karakternya pun berubah lama-lama. Karakternya berubah. Tapi itu mesti dari kecil. Kalau gede nggak bisa dong. Untuk besar juga, Om. bisa, Kalau dari gede. Masa sih? tapi tingkat kesulitannya lebih besar juga. Dalam arti misalnya dari kecil itu tingkat kesulitannya sekitar ya 20-30%, kalau besar itu bisa 70%. Jadi yang masih galaknya itu 30%. Ini semua dari kecil. Ya, dari kecil. Ini udah berapa tahun nih? Sekitar 2 tahunan. Om. 2 tahunan. Oke. Nah, kalau misalnya untuk seperti ini dilatih dari kecil lalu sampai gede. Pernah nggak ada case-case di mana tetap insting mereka untuk ngegigit manusia sampai itu masih ada? Pasti, Om. Pasti. Dan kita juga observasi juga. Oke. Apalagi kita kan kalau aku pribadi, aku kan kuliah alhamdulillah di psikologi. Oke. Nah, jadi Manusia kan? manusia. Psikologi. tapi di situ aku kayak wah kayak di
asik nih psikologi hewan gitu kan. Emang ada kuliahnya dipelajari? Di luar ada om, di luar. Maksudnya di Eropa sana. Iya, nggak di Indonesia Tapi kan di, maksudnya? Di Indonesia nggak ada, tapi semenjak waktu itu ada beberapa kasus seperti kayak misalnya Dogi, anjing itu dia fobia sama ketinggian. Jadi temenku tuh kayak anjingnya itu nggak mau ditaruh di lantai 2. Dia kalau misalnya dibawa naik tangga itu antara berontak, kalau digendong berontak, dia mau turun, antara kalau pakai tali itu dia langsung kayak nolak gitu. Nah itu kita treatment sekitar sebulan kurang lebih. Nah itu kita kayak kita kasih meja kecil, kita suruh naik di situ, kita kasih feedback, reward gitu kan. Oh, Makanan. latihan Nah, ya. ntar lama-lama Tinggian. tumpuk-tumpuk. Nah itu sampai sekarang dia udah bisa bolak-balik malah. Oh iya. Dan kalau misalnya untuk reptil ini lebih sedikit susah karena dia nggak punya kognitif yang apa ya, dia lebih ke naluri sama instingnya doang sih om. Jadi kalau misalnya kita bisa untuk ngelatih dia misalnya gimana caranya dia bisa nyamperin kita nih biar dia fly to me Iya. gitu. Apa kok fly to me? Kayak si sugar Nyamperin. glider gitu kan ya, sugar glider kan bisa digituin Bisa ya gitu ya. bonding, tapi bondingnya untuk reptil ini bukan dengan cara dipanggil atau ingat dengan body kita, tapi kayak misalnya kita bawa makanannya yang mencolok, Oke. nah dia akan nyamperin, dia lebih ngincer ke sininya. Dia mata ya berarti, reptil tuh mata ya, Mata. bukan penciuman kan? Penciuman juga. Dan faktanya untuk ular sendiri dia matanya rabun om, gak bisa ngelihat. Lidahnya itu kan yang sensor betul. itu. Oke. Nah, ini nah dari teman-teman yang satu komplotan lah ya, satu komunitas itu 15 orang, yang paling rusuh yang ini, yang paling mahal. Ya betul. Yang paling aneh apa? Yang paling aneh ada kita Apa? bawa ya, Bay. Yang tadi yang soal layar tadi, Om. Bawa, oke. Nah, ini dari tadi kalau sahabat Bedante denger gerbuk, itu bukan anak gue lagi pengen minta dimainin gitu ya, ajak main. Tapi ini ada sesuatu yang unik nih katanya. Oke, silahkan. Ini kayak apa ya? Godzilla-nya Indonesia, Om. Godzilla-nya Indonesia Betul. gitu kan ya. Dari sini kita bisa nggak usah ke bioskop lagi nonton. Iya. Udah unik banget dari tadi ngelihatnya gerubuk. Jadi, Nah, Godzilla gitu itu ya. asli Indonesia sebenarnya, Om. Godzilla. Memang bener kan bentuknya seperti itu kan? Mirip Maksudnya banget, mirip. Komodo kan mereka kan perpaduan sebenarnya dari Perpaduan. Indonesia punya binatang kan Betul. dibentuk seperti itu. Nah, inilah namanya soa Layar. layar. Layar itu dari belakang ini ya. Dari belakang sini om. Dari belakang ini. Nama latinnya. Lu kok boleh pegang-pegang? Kata lu tadi bilang jangan pegang buntut. Cuman jangan ditekan aja. Oh, oke. Dia gampang putusnya, Om. Karena udah nggak Kayak sayang. cecak tuh. Udah nggak Oh, sayang. Gampang Iya, putus gue lagi. maksudnya regenerasi dia bisa Iya. putus. Oh, bisa kayak cecak gitu. Bisa. Cuman Berarti lama cecak ini, Om. cecak itu dong nggak setia. Iya, putus mulu. Putus mulu. Ini paling unik ya. Paling unik om. Sebenarnya mahal nggak sih kayak gini? Kalau ngomong paling unik, kalau paling mahal kan ini kan kameleon ya. Itu Kalau dibilang paling mahal sih enggak sih om. Cuman kalau buat yang biasa Eksotik. ikut kontes, Ya. warnanya bagus, terus anatomi itu kayak lengkapnya kayak jari, Organ-organ. organ-organ kayak ya buntu, terus moncongnya itu juga mempengaruhi harga, kualitas. soal kayak gini berapa? Ini umur berapa? Oh, ini Umur tuh- 2 tahun juga. Di antara 7 tahun 8 tahunan sih om. Oh, ini lebih tua. Cuman ini belum termasuk adultnya. Ini masih masuk sub adult. Masih bisa gede lagi. Remaja, baru remaja. Emang umurnya sampai berapa ya? 30 Kayak iguana tahunan, gitu. Om. Iguana juga sama kan? Iya. Kalau kura kan bisa sampai 100-an. Bisa. Iya. Kalau ini masih 30 tahunan. tahun kurang lebih. sih. Ini baru 8 tahun. Iya. Nih, Om bisa lihat nih mukanya, wah mirip banget sama Godzilla, iya. Godzilla, Heeh. ya kan? Dari sini. Tapi umur 8 tahun udah keriput ya. Manusia lumayan lah ya. Manusia masih lumayan gitu, 8 tahun gak keriput. Ah, Dia nyerangnya gimana? Nyerangnya pakai apa? mulut sih om, lebih ke mulut. Oke. Dia gigit. Pedes kalau ngomong. Kayak tetangga. Kayak tetangga iya. Cuman yang Dia lebih- gigit ya? Gigit. Gigit. Buat nyabet itu jarang sih, jarang banget. Oke. Paling kalau kayak kita handle begini, kukunya paling yang bikin kita sakit itu. Nah, ini omnivora. Omnivora Ini betul. Ini omnivora. Kalau iguana herbivora. Herbivora. Jadi nggak mungkin nyerang yang lain gitu. Kalau ini dikasih yang deket-deket
Langsung diserang. langsung dihajar. Biasanya. Kayak gini juga makannya tiap hari. Oh ini makan tiap hari juga Om. Makannya apa dia? Dia makannya biasa saya kasih timun, saya kasih pisang, terus filet ayam, kulit ayam, terus daging ayam, Tikus. tikus putih. Banyak sih Om yang lain. Cuman kalau serangga itu buat selingan seminggu sekali. Seminggu sekali. Karena Irit. Kalau iya. Jujur amat sih lu. Kalau dia lebih dewasa itu makan serangganya itu Lebih dikit. sedikit. Oh, pas kecil malah lebih banyak. banyak. Sering. Karena butuh protein kali ya. Iya betul Om. Logik aja sih, gua nggak ngerti, tapi logikanya bener ya tapi ya. Ah. Ya, betul. pertama protein, kedua dengan ukurannya dia Om. Jadi dia kayak ada yang apa ya? Jadi kayak revolusi pola makan gitu. Jadi kalau kecil itu dia kan kecil banget, dia kayak kadal-kadalan, kayak kadal biasanya. Nah dia ya lebih nyari ke jangkrik gitu, omnivoranya. Nah ini dia kenapa dia nggak nyaman? Karena dia nggak Karena posisinya sih Om, dia kan hewan arboreal atau bisa disebut hewan biasa hidup di Pohon. gitu. Oke. Kita pegang begini biasanya nggak nyaman. Di meja juga nggak mau dia. Coba Mau coba? Kalau meja berarti dia ini. nggak bisa. Dia Oh. anteng kalau lagi anteng Om. Ini di ini nih. Ini bener nggak diginin? Bisa Bukan. Om, gitu. Yang suka diginin kan? Nah, Iya. Oh iya. Dia suka. Jangan kan hewan Om, kita juga suka kadang. Jangan jatuh cinta sama gue ya. Lu pulang aja nanti. Mahal soalnya lu. Ini berapa duit tadi? Berapa duit? dia juga dapet dari alamnya langsung kan. Oh ini ada alam. Saya beli sama temen itu kisaran kemarin itu 2 juta. Segede belum. Ini lebih kecil lagi sih. Umur berapa waktu itu ambil? Ya, perkiraan 5 tahunan lah. Udah malu 3 tahun berarti. Udah lumayan lama. Sudah lama. Terus sudah dilatih apa aja? Nggak pernah dilatih. Oh ini nggak pernah latih. Karena ya biarin aja dia di kamar. Dia naruhnya gitu Om, di kamar hanya pakai papan. Udah nggak ada Jaring semua jaring nggak usah. nggak ada. Oke, kalau kayak gitu kan masalahnya biasanya dengan pipisnya dia sama pupnya dia itu gimana? Biasa di bawah papannya itu saya sediain itu sih Om karpet atau kain buat nyerap itu pupnya atau kencingnya. Oke. Jadi misal kita dia berak itu langsung kita ganti. Dia buang airnya tiap hari sekali doang. Kan tadi kan katanya habis kasih makan atau gimana? Tergantung juga relatif. Tergantung. Setiap hewan sih relatif aja sih ya. Kalau dia itu biasanya pagi. Kayak kita dong kalau pagi mah. Lalu pas kita pegang, pas pertama dari kandang kita pegang biasa berak. Oh, pertama kali dipegang? Pasti berak. Oke. Pup dia. Hampir sih rata-rata ya. Oke. Makannya setiap hari dia makan ya? Iya, buat makan itu setiap hari. Kalau nggak dikasih makan Nggak nyerang apa-apa. orang nggak? Hah? Sebenarnya nggak apa-apa. Ya mati, maksudnya nggak apa-apa ya mati Enggak, dong. kalau dijarangin kayak 3 hari sekali itu nggak apa-apa. Oh sampai maksimal 3 hari sekali. Oke. Iya ada tanda-tanda nggak kalau misalnya mau minta makan, mesti teriak-teriak. Enggak sih, Dia nggak suara ya? Kalau buat naluri dia mau makan itu paling dari yang saya taruh papan itu kan tempatnya papan. Kalau dia mau makan paling turun. Kayak nyari lah ya. Nalurinya dia lah di alamnya. Oke. Kalau ditaruh di rumah kayak begitu di kamar, berarti kalau dicicak hilang dong dia. Hampir yang setiap di dekat dinding itu yang ada cicaknya pasti dimakan sama dia. Sekarang udah jarang. Dan lucunya dia itu Om, kalau jalan tadi pantatnya ngangkat gitu. Naik. Beda kalau iguana jalan tetap nyeret di perut. Kalau dia harus berdiri ya, kayak berdiri gitu ya. Ini unik ya kalau untuk reptil ya. Cuma kalau misalnya sekarang kondisinya kan untuk anak-anak gitu memang nggak disaranin ya kalau Nggak reptil disaranin ya. banget. Kurang Om. Kurang. Kalau yang misalnya kayak itu yang saya tadi bilang kayak gecko, ball python. Oke. Dan faktanya tentang kondisi reptil di Indonesia itu mereka orang luar lebih menghargai hewan-hewan kita Om dibanding orang kita sendiri. Iya. Menghargai dalam artian gimana nih? Pertama dari pengiriman emang mahal kan karena udah ekspor. Tapi di sana misalnya di sini untuk lokalnya kita jual atau kita beli harga 300, di sana bisa
1 juta sampai 2 jutaan om untuk per ekor itu. Itu kayak Karena eksotik banget om. Indonesia itu memiliki 60 sampai 70% kekayaan hayati di dunia. Iya, iya. Tropis soalnya kita ya, Betul. begitu banyak ya. Jadi bangga banget sebenarnya, tapi nggak bangganya banyak oknumnya itu om. Oh. Tapi ini boleh dijual di ke solar layar gini kan kayak dilindungi ya? itu lepas dilindunginya pas tahun 2018 atau 19 kurang lebih om. Udah. Oh, dilepas. Itu dilepas Iya dari dilepas karena populasinya masih banyak. Oke. Dan statusnya dia sekarang hanya apendik. Apendik berapa bayi? Kalau nggak salah, pokoknya antara 3 antara 2. Jadi apendik itu dia kuota perdagangan om. Jadi kuota perdagangan dia dibatasi. Oke. Kalau misal lindungan dia benar-benar nggak bisa di Sama sekali nggak pelihara. boleh ya. Iya. Contohnya kayak buaya, kayak singa gitu kan. Kayak Kecuali emang ada kepentingan Umumnya kayak kebun binatang gitu ya. buat Oke, supply oke. ke sana. atau enggak edukasi tapi dengan persyaratan yang amat rumit gitu. Iya. Kayak yang kita tahu kayak Alsat dan sebagainya seperti itu. Nah, ngomong mengenai kalau kayak begitu kita masuk ke lingkungan hidup. Nah, kalau dari komunitas Reptil Discovery sendiri, apakah ada berhubungan dengan kayak Kementerian Lingkungan Hidup, ngobrol sama mereka bagaimana pelestariannya atau apa? Jadi dulu kita ini om pernah ke DLH ya, DLH Dinas Lingkungan Hidup Tangerang. Oke. Waktu itu hari bumi sedunia apa gitu. Nah itu kita sempat ngobrol. Jadi permasalahan kita itu adalah sampah om. Dan untuk reptil sendiri kan dia habitatnya di rawa-rawa, terus di kebun-kebun gitu, hutan-hutan. Sedangkan hutan-hutan kita, kebun-kebun kita udah untuk di kota umum, khususnya di kota itu kan udah minim om. Dan banyak banget kasus yang namanya ular masuk rumah, terus biawak masuk rumah, Iya. terus kita bunuh. Sebenarnya nggak banget. Sedangkan sebelum ke rumah kita, rumah dia duluan kan sebenarnya. Iya, Om. iya, iya. Jadi alangkah baiknya kalau kayak gitu kan kita hanya dipindahkan. Dan itu tadi karena dia bisa masuk rumah, pertama populasi makanannya Habis dia habis, Iya. kedua kotor, habitat. habitatnya juga terganggu karena sampah-sampah. Dan itu sih PR kita mensosialisasi tentang itu juga om. Dan pemukiman dibangun makin mendekati ke mereka-mereka gitu ya. Iya. Jadi bukannya mereka yang intervensi ya. Iya, Kita malah yang manusia yang mengintervensi ke mereka gitu kan ya, Betul. lingkungannya ya. Kalau dia bisa ngadu, ada RT RW-nya pasti dia ngadu om. Oh iya, iya, Wah, pasti. rumah kita digusur gitu. Pasti demo. Karena banyak hewan-hewan masuk ke pemukiman ituan warga. Kayak contohnya ular, terus kemarin di daerah mana itu? NTT Iya. ya? Yang komodo masuk pasar. Ya, sampai Banyak masuk. ya, udah mulai banyak ya kayak gitu ya. Yes, oke. Wow, ini sebuah tantangan juga buat kita ya. Maksudnya jangan cuma berpikir bahwa binatang itu nyerang kita gitu ya. Betul. Bukan mereka yang sebenarnya nyerang kita, tapi kita yang sebenarnya makin mendekat ke mereka, tapi malah kita yang merasa terusik terbalik gitu. Nah, dan ada satu pesan juga nih om buat Ya. permisa, soalnya karena bisa jadi reptil-reptil bisa masuk ke dalam rumah kalian itu dikarenakan banyak populasi tikus. Jadi banyak barang-barang tak terpakai atau ada aroma-aroma yang mengundang tikus hadir. Nah, reptil-reptil seperti ular, biawak dia mencari sumber makanannya itu dari rumah tersebut. Makanya pesan untuk permisa di channel Sahabat ini, Bedante gitu ya. sahabat Bedante, Bedante, ah. itu harus sangat memperhatikan rumahnya, lingkungannya agar tetap bersih, agar mencegah masuknya reptil di lingkungan sekitar gitu. Hewan apapun. Ya itu kan makanya kita juga menarik banget itu obrolan kita hari ini karena bukan masalah dari binatangnya ya. Betul om.
yang menyebabkan itu semua masuk juga kita juga gitu ya, kitanya. sampah sembarangan, lalu bekas-bekas sisa makanan nggak dibuang dan akhirnya mengundang tikus, tikus masuk, jadi ular juga masuk karena yang diuber bukan manusianya ya, Ya. tikusnya itu kan Harusnya ya sebenarnya. tapi mungkin banyak orang nggak ngerti. Dan banyak banget kasus di khususnya Tangerang, kayak kemarin tuh banyak yang meninggal juga kan karena ular-ular berbisa. Jadi gimana ya kalau misalnya ada ular berbisa gitu, ular masuk rumah, kita kan nggak tahu ID-nya atau identitasnya. Kita minimal damkar atau enggak komunitas terdekat. Jangan asal langsung dipegang gitu. Karena takutnya ya yang itu yang terjadi dan Tapi ada ciri-cirinya sebenarnya kan. ada ciri-cirinya. Boleh ntar, silakan. Sorry, saya potong tadi. Lanjutin dulu. Lalu saya mau tahu ciri-cirinya tentang ular yang berbisa atau enggak. Biasanya kalau untuk ciri-cirinya pribadi ada yang bilang kan kalau misal yang berbisa itu kepalanya agak segitiga. Tapi itu enggak bukan patokan Om. Bukan patokan untuk segitiga. Jadi untuk di lingkungan kita terdekat nih biasanya yang sering masuk ke rumah kita tuh antara lain ada yang kobra, terus ular pucuk. Nah, itu banyak deh. Dan itu biasanya kalau yang hijau, dia palanya agak lancip gitu, itu ular pucuk. Dan ekornya nggak merah, itu ular pucuk. Dan dia tidak berbisa. Oh, Itu yang sering kita temukan nggak ya. berbisa ya? Nggak berbisa. Tidak berbisa kalau hijau, kepala hijau, badan belakangnya nggak hijau, nggak Ekornya merah. tidak merah. Overall dia punya badan tuh panjang Om. Lebih panjang, Oke. kecil. Lebih pipih. Nah, kayak kacang panjang. Nah betul. Oke. Itu ular Jadi jangan pucuk. salah makan. Udah potong buat sayur lagi. Oke. Jadi itu panjang, itu ular pucuk, tidak berbisa. Nggak berbisa. Itu biasanya sering masuk rumah. Terus ada yang warnanya hijau juga, tapi ekornya panjang. Nah, di Tangerang sendiri masih ada tuh Ekornya merah. populasinya. Ekornya merah itu Oke, Viper albolabris ya. Iya. Itu banyak di sini, Tangerang. Untuk beberapa kawan yang suka hunting-hunting gitu, suka herping. Nah, itu pernah ditemukan di daerah Pamulang, Ciputat masih ada. Masih banyak. Tapi untuk di daerah BSD Serpong ini Tapi kurang kobra banyak juga. Banyak Om di rumah. banyak. Dan itu ciri-cirinya hitam gelap. Hitam gelap. Terus dia kalau misalnya tidak terancam dia tetap masih biasa Om. Iya. Tapi kalau kita gangguin dia akan gitu. Iya. Nah itu Menenangkan dirinya. untuk kan biasanya orang-orang takut ya. Nah itu ada 2 langkah Om kalau masuk rumah. Jadi kita kalau misalnya benar-benar masih ada keberanian, kita pantau itu ular di mana. Nah sebelum kita nelpon pemadam atau Yeah. rescue, kita tutup pakai ember atau pakai apa biar si ular itu tetap di situ. Ntar dulu. Tutupin ember mah urusan gampang. Tapi kan ini kan kita ngadepin ular. Pas dia muka di sini kita tutupin ember dari depan atau dari belakang. Dari sebenarnya agak susah juga sih kalau misalnya. Iya makanya. Tapi, ya, Teori mah gampang, Bos. Iya itu. Prakteknya yang susah. Iya. Jadi alangkah baiknya kayak lebih besar gitu Om. Jadi Heeh. entah pakai gagang sapu agak ketengahin. Tengahin dulu yang penting ya, tengahin jangan di dulu. ujung ya, karena ujung kan kemungkinan dia malah ini ya. Karena Oke. ular itu biasanya ke ujung supaya Nggak gampang, kamuflase iya, oke. itu dan kita tutup. Tapi kalau misalnya emang itu nggak terjadi dan dia misalnya masuk ke kamar, nah itu langkah kita itu pakai parfum Om. Misalnya, wah kita nggak tahu nih nyelip di mana. Nah kita parfumin satu ruangan ini. Nah di pintunya itu dibuka dikit Biar dia keluar. biar dia keluar karena faktanya ular itu menghindari bau-bauan yang menyengat. Oh, oke Dan oke. mitosnya adalah dia takut dengan garam, itu mitos. Oh, itu mitos. Mitos. Tapi Karena kan di camping kita pakein garam. itu mitos Om. Mitos, Dan oke. kemarin kita diedukasi, Ya. kita pembuktian itu dan itu mitos. Dia lewat-lewat aja gitu ya. Kenapa Oke. Bay, tadi? Kalau buat yang sering di camping itu mungkin buat menghindari lintah Om. Karena lintah Iya. itu lintah Garam cacing, ya, oke. itu lebih nggak mau kena yang Garam. itu. Karena dia perih Om. Soalnya dia bertubuh lendir. Ah, Kalau hewan yang bertubuh lendir oke, itu oke. terkena itu Garam. HCl itu garam itu akan
akan Ya, nggak perih mau dia. katanya. Tapi kalau ular nggak lendir banget ya, Dia kadang tidak berlendir, Dia Om. nggak tidak berlendir. Dia kering, tapi Kering. kelihatan agak basah itu karena pantulan cahayanya saja sih, Om. Oke, oke. kulitnya Gitu. licin. Oke, ulangi lagi ya. Kita mau ulangi lagi karena ini penting banget karena memang banyak di berita-berita selalu di Tangerang sini banyak yang ular kemana-mana ya. Bahkan teman saya sendiri pun itu ketua RT di salah satu klaster, dia pernah ngeliat di plafon orang Dalam plafon. ular satu gede gitu, Bu, gede banget. Drop. Tapi mungkin itu piaraan lah. Piaraan kabur kan mungkin ya. Liar masih banyak, Om. Untuk Segede-gede loh. Sanca kembang itu dia ular dari Indonesia dan dia ular terpanjang di dunia. Beda sama anaconda. Anaconda itu Ya. terbesar, kalau ini terpanjang dan itu asli Indonesia. Dan populasinya di Pulau Jawa ini cukup banyak sekali. Cukup banyak. Karena dia habitat di rawa-rawa itu dan itu kita nggak kaget sebenarnya karena kita udah tahu observasi Ya. bahwasannya dari kita pribadi setahun itu kita bisa nge-rescue sekitar 40 sampai 70 Hewan. temuan hewan yang sanca kembang itu. Satu tahun 40 sampai 70. Iya, dan kita ini juga kita misalnya kita rescue. Nah, kita nggak asal dibunuh ya? nggak dibunuh. Nah. Kita bikin dia makan minimal sekali makan karena biar nggak stres. Lalu kita lepaskan lagi dan itu kita biasa lepaskan antara pemukim, pokoknya Jauh. masih jauh. Dari pemukiman. Oke. Biasanya kita bisa ke Bogor untuk kita rilis itu Oh, oke. karena Dikumpulin dulu ya tapi ya. iya, Kumpulin karena dulu baru percuma lama. kalau di sini-sini juga. Ya iya, mas sama aja ntar lu bolak-balik. Sendiri, Iya. mulu lagi. Oke, diulang tadi ya. Gue mau ngulang. Pokoknya ini penting banget karena apa? Karena kalau misalnya kita di rumah ketemu ular, semprot parfum di satu ruangan. Karena kita nggak tahu tuh ular di mana. Lalu buka pintunya sedikit. Ya nggak apa-apa dong, gede juga nggak apa-apa. Yang penting tuh ular bisa keluar kan. Tapi aromanya lebih cepat, nggak ngendap dulu. Oh iya iya, benar juga. Jadi ruangannya dibuat supaya sewangi mungkin ya dengan parfum tanpa merek. Kita nggak sebut merek, kita bukan iklan parfum ya. Ya kan tanpa merek tertentu yang pasti itu ular akan mencium baunya dan nggak suka dia akan keluar. Baik-baik menghindar dia. Oke, menghindar ya. Kamper juga misalnya kayak kamper gitu itu bisa, Om. Bisa banget. Jadi misalnya makanya tadi yang dari awal yang kita sebutkan kita harus jaga kebersihan itu ya itu. Jadi ular juga mau masuk kamarnya kalau misalnya kamarnya wangi, wah ada kamper nih gitu Ya. kan, wangi semerbak parfum atau kamper. apa dia akan jauh. Oke, Lebih menghindari masuk situ lah intinya gitu, Om. Oke, oke. Ya, berarti kalau misalnya itu juga bisa juga sebar kembang 7 rupa gitu ya. bisa, Om. ya. Bakal menyan gitu ya. Itu yang datang bukan ular lagi, Om, nyiblorong. Biangnya. Ntar tiba-tiba dia berubah kan nih. Oke, thank you very much. Komunitas Reptile Discovery sudah mau datang di sini. Ini informasi penting banget. Jadi ternyata memang nggak tahu ya, mungkin bukan cuma gua, mungkin sahabat Berani juga ada kepikiran bahwa komunitas itu hanya sekedar ya komunitas ngumpul-ngumpul bareng, fun doang. ngumpul-ngumpul cantik gitu kan ya, nggak ada untuk kepentingan yang penting banget buat kita nih yang nggak ngerti ini. Ternyata dari komunitas reptil ini juga ada edukasinya ya kan, dan mereka juga ke panti asuhan untuk donasi ya kan ya. Terus selain itu juga bisa jadi rescuers untuk ya binatang-binatang yang memang harusnya nggak dibunuh atau kita memang nggak berani untuk membunuhnya atau nangkepnya gitu kan istilahnya kan. Lebih baik Bisa bilang sama orang yang paham. paham ya daripada kita main asal-asal pegang pencet gitu kan, sontok lumayan gitu kan. Kita diri kita sendiri. Ya, jadinya akhirnya, nah inilah berarti kita bisa belajar banyak. Nah, mungkin dari komunitas reptil juga, kalau misalnya ada yang misalnya kita ngomong sekolahan atau apa, butuh diedukasi, siap. Siap, Om. Kita sering kok, kadang bahkan pemadam pun juga ada kawan-kawan yang suka ngajak. Dia tuh kayak cara penangkapan ular yang benar, karena masih banyak pemadam yang masih takut ular, bahkan yang geli, itu hal wajar gitu kan, manusiawi. Tapi dengan dengan profesionalnya dia harus menangkap itu kan gitu. Jadi ya kita kayak nih kan sudah ada alat dan ya udah kita sugestikan bahwasannya ini pekerjaan nggak boleh harus profesional, dan itu ada alat pasti nggak langsung kontak fisik kan gitu. Jadi kita ngasih tahu cara pegang yang benar gitu.
Ya, berarti banyak banget. Nah, kesempatan kita juga buat belajar gitu. Jadi Iya. training satpam mungkin, karena satpam yang paling dekat gitu kan ya. Iya, kemarin aja kan ada yang meninggal kan. Ada di gara-gara. deket, itu deket gue tahu. Oh, deket sini? Gue tahu orangnya, gue tahu loh. Orangnya gue tahu loh. Beli. Ya kenal, sering lewat di daerah situ ya. Gue tahu orangnya gitu loh. Gimana gitu. Jadi kita kan juga ya tanggung jawab moral juga ya. Iya, kalau misalnya itu. setuju. Jadi kalian thank you banget sudah, malah kita berterima kasih banyak sudah mau memberikan juga edukasi kepada teman-teman kita Iya. demi keselamatan kita bersama. Betul. Jadi bukan cuma have fun tapi memang berguna buat kita-kita. Nah, untuk Anda-anda sahabat Bedante, kalau misalnya memang mau belajar lebih lanjut, silakan kita ada posting Instagramnya. Silakan, dan mereka ini bener-bener responsif banget. Kita langsung WA-an gitu kan, DM-an gitu. Kapan bisa nih? Iya. Langsung bisa datang gitu kan, Temen karena curhat memang juga bisa. temen curhat juga bisa itu ya. Mau ngobrol sama mereka juga bisa juga gitu kan ya. Jadi sangat-sangat berguna informasinya. Sekali lagi thank you very much for coming. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada kesempatan lagi. Kita ada beberapa sekolahan yang mungkin kita juga bisa minta mereka untuk ngundang, kita bisa ngobrol gitu kan ya. Oke, sahabat Bedante, thanks for watching sekali lagi. Salam Bedante dari kita, ada di sini bentuknya kayak begini. Salam Bedante. Salam. Ya, oke. Salam Bedante dari kita. Be fun, be cuan, be inspire.